Ini sungguh satu kesempatan kehormatan yang baik untuk kami ini bisa ada di tengah-tengah saudara sekalian untuk bersama-sama. Seperti tadi Pak Girsang, koordinator dari CCM kami yang sudah menyampaikan, kita ingin bertumbuh bersama. Kita ingin senantiasa untuk menyelami yang lebih baik dan membangun generasi yang akan datang ini. Amin. Untuk itu izinkan saya untuk sharing salah satu yang sangat mendasar, yaitu tentang pemahaman Christ in you, di dalam Kristus. Kita tahu di dalam Alkitab begitu banyak kata-kata mengenai dalam Kristus, apa sesungguhnya makna, arti, dan semua dampak dari hidup seluruh kita semua, apalagi generasi muda ini yang kedepannya ini puluhan tahun masih akan digelutin, masih akan ditempuh. Nah, inilah satu dasar yang baik untuk kita miliki secara tidak ragu-ragu lagi untuk kita bisa maju ke depan bersama dengan Tuhan. Pertama kali seperti Ibrani 5 yang dikatakan, kita ini dari sudut waktu, saya sendiri mengalami udah sekian lama, apakah hidup kita hanya terus dengan rutinitas, aktivitas untuk mengenal, memahami, belajar begitu aja, terus minggu ke gereja, kemana begitu aja. Di sini dikatakan dari sudut waktu, barang siapa itu kalau masih memerlukan susu, itu artinya tidak memahami tentang kebenaran. Jadi artinya susu di sini itu adalah apa? Makanan yang meninak bobokan, makanan yang sekedar enak. Tetapi di sini dikatakan kita perlu makanan keras. Makanan keras itu tidak lain adalah yang dewasa, yaitu yang spiritual senses in Christ. Bahkan di sini difokuskan makanan dewasa itu fokus kita kepada Kristus, tidak ada hal yang lain. Di situ dikatakan, nah ayat selanjutnya chapter 6 ayat 1 dikatakan, now sekarang inilah, sekarang tiba saatnya. Sekarangnya ditulis di dalam kitab Ibrani mengacu kepada 2000 tahun yang lalu. Bayangkan teman-teman semua. Maka itu now is the time for us to progress. Inilah saatnya untuk kita maju, untuk menempuh kemajuan. Kemajuan dalam apa? Into perfection. Kemajuan di dalam kesempurnaan yang kita cari. Bukan lagi hanya sekedar dasar-dasar rutinitas atau kebiasaan ini itu. Tidak. Inilah yang dituntut. Bahkan ini tidak tercantum. Ayat selanjutnya kita diajarkan jangan mengulang-ulang lagi. Kalau nanti boleh diteliti ayat 2, 3, 4 selanjutnya. Jangan mengulang-ulang dengan semua tumpang tangan. Keselamatan itu semua sudah given. Tetapi apa yang menjadi kesempurnaan? Kesempurnaan siapa? Tidak lain kesempurnaan yang dimaksud adalah kesempurnaan Kristus. Itulah yang perlu kita miliki semuanya itu. Maka itu Efesus 4 ayat 15. Ini berkesinambungan satu dengan yang lain. Berpegang teguh kebenaran, yaitu apa? Dalam yang bertumbuh. Yang bertumbuh apa? Segala hal itu mengarah kepada Kristus. 2 Petrus 3 ayat 18. Ini ada tulisan Rasul Petrus yang terakhir dari 2 tulisan itu, bukunya itu dikatakan, bertumbuhlah di dalam kasih karunia, bukan kekuatan kita, bukan kebolehan kita, tetapi kita terus menggali kasih karunia-Nya ini, pengetahuan bahkan, yaitu tentang apa? Tuhan dan Juru Selamat Yesus Kristus Tuhan kita ini. Mari kita bertumbuh di dalam kasih karunia, karena Dialah yang bekerja di tengah-tengah hidup kita, bukan oleh kekuatan kita atau hikmat atau hal-hal yang memang seperti apa yang kita harapkan dari dunia ini, bukan, tetapi semuanya adalah datangnya dari Dia. Penekanan yang lain tidak lain, yaitu kita harus menyembahnya di dalam roh dan kebenaran. Ini sangat ditekankan oleh Tuhan Yesus waktu ketemu dengan seorang perempuan dari Samaria itu, yang mengatakan jangan pergi ke gunung, ke Yerusalem bahkan, tetapi sembahlah Allahmu di dalam roh dan kebenaran yang tak terhingga, yang omnipresent, yang ada di mana-mana. Maka itu seperti Matius tadi yang dikatakan, kita hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap mulut firman yang keluar dari mulut Allah itu.
yang menjadi makanan, kekuatan, dan dasar hidup kita semuanya itu. Nah, dari situ kita tahu ini adalah penekanan demi penekanan sebagai pendahuluan, supaya kita tahu Amsal 25 sangat penting. Dikatakan demikian, Allah itu menyembunyikan apa? Wahyu dari firman-Nya itu. Artinya menyembunyikan itu di sini, yaitu di dalam kemuliaannya itu terkandung apa yang disembunyikan itu, yaitu kita sebagai raja-raja yang kecil. Kehormatan para raja itu apa? Bagaimana kita untuk sungguh-sungguh menyelidikinya, ya kan? Yang lebih dalam lagi dari segala yang difirmankan itu. Jadi kita jangan dianggap seperti follower, tetapi we want to be his disciple. Ini khusus dan betul-betul seperti apa yang teman-teman sekalian, anak-anak muda sekalian duduk ini, yaitu apa? Menjadi disciple, menjadi murid, menjadi yang mau bertumbuh, mau belajar, mau mengetahui, mau mendalami. Nah, inilah Amsal 25 ini kita untuk meraih apa? Kemuliaan yang Tuhan sudah sediakan. Tuhan tidak gamblang-gamblang ngomong A, B, C, begitu, tidak. Kita perlu betul-betul mensimak, kita perlu merenungkan, kita perlu betul-betul mengambil apa? Hikmat remanya yang dipimpin oleh Roh Kudus untuk kita memperoleh kebenaran yang sesungguhnya itu, yang seperti tadi dikatakan, into His perfection. Untuk kesempurnaan Kristus itu menjadi dasar tujuan kita semuanya itu. Kita secara holistik, kita mau ayat menjelaskan ayat, bukan cerita dari luar, bukan cerita dari orang, bukan dari katakan institusi apapun, tetapi yaitu ayat menjelaskan ayat itu sendiri, supaya kita pegang teguh firman Tuhan yang kekal dan konsisten dan yang tidak kontradik. Tidak ada satu ayat yang bertabrakan dengan ayat yang lain. Inilah perlu kita selidiki, inilah perlu kita mengenal apa alur jalur benang merahnya itu. Itulah teman-teman ingin ajarkan semuanya ini. Maka itu kita perlu untuk memahami Alkitab secara holistik, secara hermeneutik. Dan di sini dikatakan, yaitu setiap ayat itu ditujukannya itu kepada siapa, supaya kita memahami secara benar. Spesifik ayat yang berkenaan dengan lokasi, dengan waktu, seperti yang dikatakan itu, timeline-nya yang jelas, bahkan dengan bahasa aslinya. Bahasa bumi, mungkin bukan diartikan bumi itu seluruh dunia, tidak. Bumi yang dimaksud tidak lain yaitu daerah dari bangsa Israel waktu itu dengan jajahan dari kerajaan Romawi. Misalkan, hal-hal inilah menjadi rujukan penekanan yang perlu kita ketahui semua. Baik, inilah penekanan demi penekanan. Catat dengan baik-baik, tetapi jangan khawatir, bahan ini semua nanti akan tersedia ada. Yang pertama, Kisah Kejadian 6 ayat 3 mengatakan, Tuhan mengatakan, Rohku itu tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia. Kita tahu ini melatar belakangi setelah Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Hembusan roh yang menghidupkan Adam dan Hawa itu, oleh karena pelanggarannya jatuh dalam dosa itulah, akhirnya apa dikatakan, engkau akan mati. Mati dalam arti bukannya seketika fisik mati, binasa selesai, bukan. Yang diartikan tidak lain. Nah, ini perlu kita simak dan saya kira teman-teman sudah tahu, yaitu terputuslah hubungannya dengan ciptaannya waktu itu Adam dan Hawa itu. Karena itulah di sini dikatakan, Rohku tidak akan senantiasa tinggal karena manusia itu adalah daging. Terputus hubungan, hembusan roh yang menghidupkan itu terputuslah, manusia tinggal di dalam keadaannya sebagai manusia daging. Roh tidak akan singgah di situ dan hanya secara sporadis, secara spot by spot, seperti apa yang dipakai oleh Tuhan, tidak lain Raja Daud, Moses, maupun Yusuf dan saat Adam, Abraham dan lain-lainnya. Itulah spot demi spot yang Tuhan pakai. Rohnya hingga menyatakan, mewujudkan keinginan, kejadian,
ataupun juga maksud Tuhan seketika itu, dan itulah tidak selama-lamanya tinggal di tengah-tengah umat manusia itu. Sampai berjalannya Alkitab itu, sampai ke tengah-tengahnya Yehezkiel ini sebagai sang nabi yang menubuatkan, dikatakan, nah inilah perbedaannya, rohku akan kuberikan diam di tengah-tengah batinmu. Inilah nubuatan Yehezkiel yang menyampaikannya itu, dan bahkan diteguhkan lagi dalam Ibrani 10 juga. Nah, Yeremia 31 mengatakan sesungguhnya akan datang waktunya, yaitu demikian firman Tuhan, aku akan mengadakan apa? Perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Perjanjian baru, rohku, ini semua adalah rentetan nubuatan yang sudah disampaikan. Kapan itu waktunya? Tidak lain yang dimaksud waktunya ini adalah waktunya dengan munculnya, lahirnya, hadirnya Sang Kristus Yesus yang mengambil rupa manusia yang ada di tengah-tengah mereka ini. Nah, inilah apa yang kita bisa simak, apa yang dimaknai arti dari semuanya itu. Sampai saat itulah akhirnya Markus 12 ditegaskan oleh Tuhan Yesus sendiri, dikatakan, Yesus menjawab, hukum yang terutama, hai orang Israel, adalah Tuhan Allah kita lah yang esa. Tuhan Allah kita ini yang esa. Simak baik-baik, artinya Tuhan Allah, yaitu tidak lain Yehova, Elohim dari perjanjian lama maupun perjanjian baru, Kairos, Theos, itulah sama identik karena Tuhanlah Allah kita itu. The Lord is our God. Itulah perjanjian lama yang begitu banyak ayat demi ayat disampaikan, seperti di dalam Ulangan 6 ayat 4 maupun Yesaya 45 ayat 12. Begitu banyak yang mengatakan the Lord is our God. Artinya apa? Lord itu tidak lain adalah Allah kita, dan itulah satu-satunya Tuhan. Makna pengertian inilah yang perlu kita ambil supaya kita tahu apa yang dimaksud. Yohanes 1 menekankan lagi bahwa pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah. Nah, firman itu adalah Allah. Wow, ini semuanya mencerahkan kita untuk menemukan alur hubungannya. Sesungguhnya siapa itu Tuhan, siapa itu Allah. Yang semuanya di sini dikatakan Theos, Logos, tidak lain adalah hal yang identik, yang sama semua, tercatat dengan jelas di dalam ayat demi ayat. Bahkan Yehezkiel 45 ayat 21 dikatakan demikian, dari zaman purbakala, bukankah sejak dahulu aku ini adalah Tuhan? Dikatakan begitu. Nah, selanjutnya dikatakan tidak ada yang lain, tidak ada Allah yang lain. Tuhan yang dimaksud itu ya Allah, itulah satu-satunya itu yang dimaksud di sini. Nah, ayat selanjutnya dikatakan Allah yang adil, dikatakan Sang Juru Selamat itu sendiri, tidak ada yang lain kecuali aku. Penegasan demi penegasan mengatakan hubungannya siapa itu Tuhan, tidak lain adalah Sang Allah itu sendiri, Juru Selamat yang adil dan bla 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 dan yang lainnya itu. Keluaran 13 ayat 14 mengatakan aku adalah aku. Inilah pertemuan Musa yang sangat fenomenal di tengah-tengah di tengah-tengah bush yang ada apinya itu, dan dikatakan aku adalah aku. Aku adalah aku termanifestasi di dalam perjanjian baru. Tidak lain siapa? Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Akulah anggur yang baru. Akulah roti dari surga. Akulah apa? Akulah terang, garam. Akulah termanifestasi dalam perjanjian baru. Tidak lain apa yang diartikan di dalam perjanjian lama itu. Ayat terkenal Yesaya 9 ayat 6. Ini sewaktu masa Christmas selalu banyak hamba Tuhan yang menyampaikan seorang anak telah lahir di tengah-tengah kita. Yang dimaksud siapa ini? Tidak lain yang nantinya akan wujud, akan lahir, Sang Juru Selamat Yesus Kristus itu. Tetapi dikatakan telah lahir. Apa artinya? Yang akan lahir nantinya mengambil rupa manusia tidak lain sudah eksis.
dari sejak mula, dari sejak kekal ke kekekalannya itu, yaitu telah lahir putra yang telah diberikan. Maknailah kata-kata ini semuanya, teman-teman semuanya, supaya kita tahu, yaitu lambang pemerintahan di atas baunya, namanya disebut orang apa? Penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, abrek-abrek, kira-kira kalau bahasa Jawanya, yaitu nempel di tengah-tengah apa? Sang putra yang telah diberikan. Padahal secara timeline itu akan terwujud nantinya, tetapi secara adikodrati itulah menandakan eksistensinya sudah ada sejak awal, sejak yang sebelumnya itu, yang adalah identik dengan apa yang wujud kemudian akan terjadinya itu. Tidak lain, Paulus dengan hikmat pewahyuan dari Tuhan tertulis dalam 1 Korintus 15 ayat 45, yaitu kalau Adam manusia yang pertama itu adalah mewujudkan, yaitu apa, jiwa yang hidup, sekedar hidup aja, tetapi Adam yang akhir itulah Christ, itulah Tuhan Yesus sendiri, karena tertulis di dalam Roma 4, yaitu Adam itulah gambaran dari Kristus, dikatakan itu. Makanya Adam yang akhir, that is Christ, yaitu tertera di dalam New Literal Translation maupun Passion Translation, menjadi roh yang menghidupkan. Sekali lagi, ayat demi ayat, identitas siapa dia ini terkonek dengan jelas dengan seluruh aspek, dengan seluruh hubungan, apa itu nama, apa itu titel, apa itu keberadaannya, keilahiannya, dengan lebih jelas dan lebih jelas kita terlihat semuanya itu. 2 Korintus 3 ayat 17 pun mengatakan demikian. Tuhan itu adalah roh. Tuhan itu adalah, karena dia sudah menjadi roh yang menghidupkan yang di dalam 1 Korintus itu. Maka itu tidak lain diungkapkan di sini, Tuhan itu adalah sang roh itu sendiri. Roh, spirit, pneuma, itu semuanya apa yang terdapat, dan di situ ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Kita sudah ada dalam kemerdekaan yang membebaskan kita dari semuanya itu. Amin. Maka itu Roma 8 ayat 9 dikatakan, kita ini semua kalau tidak memiliki roh Kristus, kita ini bukan milik Kristus. Sini pun muncul dengan kata-kata roh Kristus, yaitu identik dengan roh kudus dan semuanya, karena the Lord is the Spirit. Maka itu Tuhan itu adalah roh itu sendiri, sang roh itu sendiri. Nah, inilah terungkap dengan ayat yang lain. Bahkan Filipi mengatakan keselamatanku itu, yaitu pertolongan dari roh Yesus Kristus. Kita yang tadinya itu, karena roh tidak menghinggap di dalam manusia yang daging, tetapi karena sekarang kita sudah dianugerahkan, nanti ayatnya ada, kita menjadi manusia rohani, manusia roh inilah. Nah, inilah pertolongan keselamatan kita diberikan oleh roh Yesus Kristus itu sendiri, yang sudah tinggal hidup di tengah-tengah kita. Amin. Puji Tuhan. Maka itu Yohanes 3 ayat 5, sekarang kita untuk memahami apa itu artinya kelahiran kembali. Ya kan, di sini dilahirkan dari air dan roh, supaya apa? Kita bisa masuk ke dalam kerajaannya. Kita harus pahami fase-fase proses ini semua. Kalau kita tidak memahami dengan baik apa yang diartikan lahir kembali, arti lahir kembali, kata-kata kembali, banyak orang mengatakan lahir baru, sesungguhnya yang tepatnya lahir kembali, born again. Again itu artinya dulunya yang sudah, tetapi karena terputus, saatnya tiba. Seperti tadi yang dikatakan, aku akan memberikan rohku yang baru, aku akan mengadakan perjanjian baru. Inilah saatnya kejadian sewaktu Yesus Kristus katakan, setiap orang harus dilahirkan kembali. Dari apa? Dari air dan roh, untuk bisa masuk ke dalam kerajaan Allah. Puji Tuhan. Untuk itulah dikatakan, kalau daging memang daging, tetapi kalau roh itu adalah roh. Roh itu hanya berasal dari Kristus Yesus Tuhan. Makanya di sini dikatakan manusia tidak sanggup. Manusia itu awalnya itu ada daging,
keadaannya dalam keadaan daging, bagaimana bisa masuk ke dalam manusia roh? Hanya oleh pertolongan Yesus Kristus yang melahirkan kita kembali. Puji Tuhan. Inilah makna dari semuanya ini untuk kita ketahui. 2 Korintus ini menandakan proses sewaktu kita terima Tuhan Yesus itu. Di sini dikatakan tanda kita menjadi miliknya itu, yaitu waktu kita dimeteraikan dan at the same time kita diberikan Roh Kudus. Jangan kira kalau kita mengabarkan Injil keluar, orang terima Tuhan, terus kita melihat apa yang terlihat, orang itu teman saya sekarang sudah berubah. Baik, ini semua fenomena yang bisa dilihat. Tetapi lebih daripada itu, sesungguhnya apa yang terjadi bagi setiap orang yang terima Kristus itu, inilah yang terjadi. Sesungguhnya benar-benar dia akan dikaruniakan Roh Kudus turun di dalam dirinya itu sebagai jaminan. Jaminan untuk jaminan untuk kekekalan. Manusia kalau daging itu sementara, semua akhirnya akan habis, binasa. Tetapi jaminan inilah oleh Roh yang tinggal di dalam diri kita ini membuat kita sekarang manusia yang akan terus hidup di dalam kekekalannya itu. Puji Tuhan. Maka itu sebagai jaminan yang telah disediakan. Tuhan Yesus itu sudah disediakan, sudah memberikan, sudah ready to give anything. Everything is given. Itu semuanya adalah pemberian kasih karunia yang Tuhan berikan kepada setiap orang yang terima, yang menjadi miliknya, menjadi anaknya itu. Maka itu Galatia 6 ayat 8 mengatakan, kalau kita menabur dalam kedagingan, pikiran kita ini hanya tertuju kepada kedagingan, yaitu kejasmaniaan, keduniawiaan, hanya apa yang terlihat oleh kasat mata, kemuliaan, kehebatan, kekayaan, ini itu nama dan semuanya itu kita menabur di dalam daging namanya. Ya, itu artinya kita akan menuai kebinasaan. Luar biasa teman-teman. Perhatikan dengan baik. Inilah apa yang tadi dikatakan Injil Kristus yang murni. Injil, bukan Injil yang lain. Bukan menaruh di dalam semua pengharapan penaburan kita di dalam daging, tetapi di dalam roh dan kebenaran, seperti tadi yang Yohanes 4 ayat 24 katakan itu. Maka itu dikatakan yang menabur dalam roh inilah akan menuai hidup yang kekal. Puji Tuhan. Biarlah perhatian kita, biarlah iman manifestasi kita terus berkembang, bertumbuh ke dalam kebenaran roh itu yang membawa kita ke dalam kekekalan itu. Puji Tuhan. Maka itu Tuhan Yesus mengatakan sewaktu janji-janjinya, sewaktu mau naik ke atas kayu salib, dikatakan demikian, aku akan meminta kepada Bapa. Nah, ini ayat terkenal sekali, ya. Ia akan memberikan kepadamu seorang advokat. Ini terjemahan asli dari Alkitab, dari bahasa aslinya, yaitu advokat itu bisa pembela, bisa penghibur, bisa pendukung, apa saja. Tetapi pendek kata bahasa aslinya adalah Parakletos. Parakletos inilah yang disebut Roh Kudus. Dia akan tinggal selama-lamanya bersama kita. Karena roh inilah yang termanifestasi dalam kekekalannya. Tidak lagi dalam wujud bentuk manusia, tidak. Tetapi di dalam roh inilah pesan Yesus Kristus. Siapa ini Parakletos? Siapa ini advokat ini? Di dalam ayat selanjutnya dikatakan, aku tidak akan meninggalkan kamu. Ini pesan yang sangat luar biasa. Satu pihak Tuhan Yesus pesan Parakletos akan datang, bertinggal bersama-sama. Di lain pihak dikatakan, aku tidak akan pernah meninggalkan kamu. Ini sudah tersirat. Siapa yang dimaksud advokat ini dengan aku tidak akan meninggalkan kamu menjadi yatim piatu, tetapi aku akan kembali datang bersama-sama dengan kamu. Nah, inilah terjawab dengan jelas di dalam 1 Yohanes 2 ayat 1. Tuhan Yesus
Rasul Yohanes mengatakan, kita ini kalau berbuat dosa jangan khawatir. Ya, bukan artinya terus kita dilegitimasikan untuk berbuat, tidak. Tetapi ini ada penghiburan kekuatan. Karena Rasul Yohanes mengatakan, yaitu kita ini memiliki seorang advokat. Nah, inilah yang namanya pendukung, pembela di hadapannya kepada Bapa, yang diartikan tidak lain yaitu advokat dengan bahasa asli yang sama, Parakletos yang dimaksud, yaitu di sini dikatakan Yesus Kristus yang adil. Puji Tuhan. Dari sini kita tahu apa yang identik dengan apa yang di dalam Yohanes 14 sebelumnya dikatakan masuk ke dalam, kemudian 1 Yohanes ini semuanya ini tersambung dengan identitas yang jelas. Siapa yang dimaksud dengan Parakletos? Tidak lain yaitu Yesus Kristus itu sendiri. Puji Tuhan. Maka itu Bapak Ibu sekalian, Tuhan Yesus selalu banyak mengatakan, ya kan, dagingku engkau makan, darahku engkau minum, ya kan, supaya apa? Aku tinggal di dalam kamu, kamu di dalam aku. Ini pesan sudah berulang-ulang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Artinya apa? Itulah kehendak Tuhan, itulah kemauan Tuhan. Di ayat yang lain mengatakan, kalau tidak, kita ini tidak memiliki hidup yang kekal. Kita harus akui, kita harus imani bahwa yes, Christ is in you, in me, and we is also in Christ. Itulah apa yang Tuhan katakan di tengah-tengah ini. Sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Artinya untuk meminum darah, memakan daging, bukan secara fisik, bukan secara jasmania yang dimaksud, tetapi lebih dari apa? Yaitu mempercayai dengan sungguh-sungguh. Itulah Tuhan Yesus yang inginkan supaya kita memiliki apa? Percaya iman yang kokoh. Dengan demikian identik dengan apa? Memakan dagingnya, meminum darahnya, supaya kita ini apa? Tinggal di dalam dia tinggal di dalam kita, and at the same time kita memiliki hidup yang kekal. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian, inilah ayat demi ayat yang begitu indah. Yohanes 15 ini adalah ayat yang terkenal, dikatakan sekali lagi, supaya apa? Dialah anggur pokoknya, kita ini adalah carang-carangnya saja, ranting-rantingnya saja. Ranting-rantingnya tidak mungkin bisa berbuat apa-apa. Kita hanya apa? Membuahinya, kita hanya menyandang buahnya lah, istilahnya gitu. Semua datang dari pokok anggurnya itu, tidak lain yaitu Sang Kristus itu sendiri. Logikanya, kalau pohonnya itu anggur, lalu ranting-rantingnya yang menyandang buahnya itu apa? Pasti anggur. Kalau pohon pokoknya itu Kristus, buahnya apa? Kristus juga. Tidak ada yang lain. Semuanya itu kemurnian terjalin dan teridentifikasi, tertulis dengan jelas apa maksud ayat demi ayat itu. Dikatakan di luar aku kita tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi berarti pengandalan kita nyantol di dalam anggur pokoknya itu harus sekuat-kuat dengan sebaik-baiknya. Tidak dicampuri dengan unsur-unsur yang lain, paham-paham yang lain, tapi pure, murni adalah Kristus. Kita hidup di dalam pokok anggurnya itu untuk menghasilkan buahnya yang lebat, yang baik, tidak lain yaitu pengenalan akan Kristus yang dianggap buahnya itu sendiri. Puji Tuhan. Dari sinilah kita mulai tahu Matius 13. Apa yang diartikan buah? Banyak orang mengartikan buah, tidak salah, membangun gedung, gereja, jemaat, very good, is fine, good, semuanya itu baik. Tetapi arti sesungguhnya, at the first place, yang paling utama yang Tuhan inginkan, yaitu seperti apa Matius 13 yang mengatakan ini, yaitu tanah yang baik. Kita ini diperumpamakan sebagai apa? Tanah yang baik, tanah yang subur, tanah yang gembur, tanah yang siap untuk apa? Ditaburi apa? Benih.
Itulah apa konteks dan ayat ini. Benih yang dimaksud itu apa? Tidak lain yaitu firman. Bukan hal yang lain. Bukan hal yang duniawi. Bukan apa karena belakangan ada 100 kali, 30, 60 kali ini seolah-olah kita ini dilimpahi dengan segala berkat jasmani. Tidak. Tapi pasti akan itu juga. Tetapi apa yang dimaksud di sini tidak lain itu sang benih itu loh yang ditaburkan. Kalau kita ibaratnya tanah yang subur, tanah yang gembur, hati yang terbuka, hati yang siap selalu mendengarkan firman-Nya, remanya di tengah-tengah hidup kita ini. Inilah apa yang dikatakan. Setelah mendengar dan mengerti, bukan hanya mendengar tumpang lewat saja, lewat begitu saja, mendengarkan orang lain punya, mendengarkan berita luar punya, apa segala menjadi apa yang kita gandrungin. Bukan dengan sikap itu. Yang perlu kita itu adalah mendengar firman Kristus itu sendiri secara langsung, supaya kita tahu dengan mendengar ini dan mengerti makna rohaninya yang baik. Untuk itulah di sini dikatakan karena itu ia berbuah. Inggrisnya to produce his fruits, untuk menghasilkan buah. Menghasilkan buah yaitu mengerti firman-Nya, mengenal Dia melalui firman-Nya. Itulah yang dianggap buah di dalam Alkitab. Tidak ada yang lain yang terutama buah yang diartikan sesungguhnya adalah hal demikian ini. Nah, dari situ dikatakan ada yang 100 kali, ada yang 60 kali, ada yang 30 kali. Biarlah kita semua diperbarui, teman-teman semua. Biarlah apa yang diartikan sesungguhnya dalam Alkitab tidak lain mengerti kepada Dia. Dari sini kita tahu di seluruh Alkitab dari awal, tengah sampai ke belakang, semua tertuju mengarah kepada apa? Pengenalan kepada Kristus. Amin. Itulah apa yang Tuhan inginkan untuk kita memiliki apa? Kelimpahan. 100 kali 60 tidak menjadi masalah. Selama kita bertumbuh dengan baik, selama kita terus dibimbing bertumbuh, maka itu pertemuan ini hari pun untuk saling mengisi, saling bertumbuh, saling menguatkan. Inilah tujuan kita tidak lain seperti ini, supaya kita sungguh-sungguh berbuah di dalam Dia. Nah, kita sedikit sekarang melihat, kalau kita semua terfokus kepada Kristus, siapa itu Dia? Kelahirannya itu gimana? Kematiannya itu gimana? Tadi keberadaannya sudah banyak yang dikatakan itu. Coba kita lihat kalau sekarang di dalam kebangkitannya gimana? Ini Dia, Kristus ini dibunuh sebagai apa? Manusia, betul. Tetapi telah dibangkitkan menurut roh, in the spirit. Dalam roh inilah Dia sudah dibangkitkan. Tidak lain, Dia bisa tahu-tahu wujud di dalam ruangan tertutup, tahu-tahu Dia nongol di tengah-tengah pantai, tahu-tahu Dia menghilang lagi, karena Dia sudah bangkit di dalam roh yang kembali kepada wujud asalnya itu. Ketahuilah dengan baik, janganlah kita salah sangka, janganlah kita memiliki apa pemahaman yang tidak sesungguhnya apa yang diartikan itu. Coba kita lihat sekarang kelahirannya pun demikian. Kalau kita bicara soal kelahiran Yesus Kristus, di sini dikatakan Ia ini mengandung dari Roh Kudus. Dia ini bukan seperti apa yang manusia seperti kita semua tahu, tidak dalam proses itu. Itulah Dia wujud aslinya. Itu pun dari Roh Kudus itu sendiri. Tidak heran kalau Paulus mengatakan Dia meminjam, Dia memakai wujud rupa manusia, melayani manusia di bumi ini selama 33 tahun. Inilah aslinya, asalnya, kelahirannya, dari bentuknya, dari wujud aslinya, supaya kita lebih jelas. Maupun tadi terkonek dengan kebangkitannya kembali kepada wujud yang aslinya juga kembali. Maka tidak lain tadi 1 Korintus 15 mengatakan Ia sudah menjadi kembali roh yang menghidupkan itu. Puji Tuhan. Maka itu, di dalam itu
Paulus mengatakan, entah ayat ini pernah nggak teman-teman untuk perhatikan. 2 Korintus 5 ayat 11. Kalau kita ini dulunya menilai seseorang menurut ukuran manusia, tidak lagi demikian menilai Kristus. Kristus itu kita tidak menilai lagi dari nilai manusianya itu. Ya kan, seorang manusia ini tidak menilai Kristus, tidak lagi menilainya demikian. Maka itu Paulus pun sudah mengingatkan kita, jangan lagi menilai kembali, lagi menilai, mengharapkan, menginginkan untuk wujudnya seperti manusia lagi. Tidak demikian. Inilah ayat demi ayat yang Paulus sudah tekankan itu. Nah, itulah dalam konteks itu ayat 17 dikatakan, siapa di dalam dia itu menjadi ciptaan yang baru. Ciptaan baru itu bukan sekedar dari wujud manusia, karena konteksnya itu adalah menilai secara manusia, tetapi tidak. Ciptaan baru itu adalah kita ciptaan di dalam roh, itulah yang dimaksud. Karena Kristus itu sudah kembali kepada roh, tidak lagi mengikuti seperti nilai manusianya itu. Nah, itulah kita di dalam Kristus. Tentunya wujud di luarnya baik. Dulu merokok, sekarang sudah tidak merokok. Dulu dugem terus, sekarang sudah tidak. Baik, semuanya itu baik. Tetapi lebih daripada itu, yang diartikan menjadi ciptaan baru. Ciptaan baru yang tidak dinilai secara manusia lagi. Kita go deep inside. Kita masuk ke dalam kedalamannya itu, yaitu di dalam jiwa rohnya ini, identik sejati dari nilai orang itu sendiri. Itulah yang dimaksud sewaktu kita di dalam Kristus, kita memiliki nilai-nilai yang baru itu. Sejalan dengan itu, dikatakan dengan Tuhan Yesus sering mengatakan, yaitu apa? Tentang kerajaannya. Kerajaannya ada di mana? Di dalam Lukas 17 mengatakan, kerajaan Allah itu datang tanpa tanda-tanda kelahiran. Ini sejalan dengan maksud Kristus membawa kita orang percaya ini ke dalam roh dan kebenaran, diberikan karunia roh untuk hidup bersama-sama Dia di dalam kekekalannya. Maka itu kerajaan Allah pun tidak dengan tanda-tanda lahiriah. Kita jangan terjebak lagi dengan pemahaman-pemahaman seperti apa pada umumnya yang kita inginkan wujudkan seperti apa yang kita bisa lihat dengan kasat mata ini. Tidak. Yesus sudah mengatakan, jadi kalau orang ada mengatakan ada di sana, ada di sini, lihat kerajaan Allah itu ada di tengah-tengah setiap kita semua. Amin. Kalau kita berkumpul semua ini kerajaan Allah ini hadir. Inilah semuanya. Maka itu doa Bapa kami tidak lain, biarlah kerajaannya datang di bumi seperti di surga. Ada seorang mengatakan, kita ini percaya iman di dalam Kristus, bukan bagaimana kita ke dalam kerajaannya atau keselamatan ke dalam kerajaan surganya, tetapi bagaimana membawa kerajaan surganya itu di bumi. Nah, inilah tugas-tugas kita semua. Amin. Supaya kita ketahui ini maksud sesungguhnya Tuhan yang menginginkan kita ini berada semuanya itu. Maka itu kalau bicara soal surga, surga dulu atau Tuhan Allah dulu? Nah, inilah perlu kita wujudkan dengan baik. Di sini Mazmur mengatakan, di mana Allah mereka itu, Allah kita itu di surga. Jadi artinya terus di pengkhotbah mengatakan Allah itu ada di surga, kita ini di bumi. Nah, sebelum kita mendalami surga sesungguhnya itu kayak apa? Yang jelas, di mana ada Allah, disitulah surga. Amin. Seperti ayat demi ayat, Daniel pun mengatakan di surga itu ada Allah. Jadi pegangan kita adalah di mana Allah berada, di situ itulah surga. Amin. Untuk itulah supaya kita memiliki pemahaman yang benar. Sejak dahulu di dalam Keluaran 25, hasrat keinginan Tuhan sudah mengatakan kepada semua umatnya waktu itu, harus membuat tempat kudus supaya bagiku ini, supaya aku tinggal di tengah-tengah mereka.
Ini Allah itu tidak mau meninggalkan umatnya, tidak mau dipisah-pisahkan. Dia maunya itu tinggal di tengah-tengah umatnya. Maka itu ayat 2, pasal 29 dikatakan, aku ini akan diam di tengah-tengah orang Israel. Aku ini akan menjadi Allah mereka. Tidak lain yaitu tiang tiang awan maupun juga dengan semuanya mana dari surga. Itu semua menandakan keberadaan Allah ada di tengah-tengah umatnya. Tidak pernah mau meninggalkan itu. Identitasnya adalah di mana Allah berada. Maka itu sewaktu Musa untuk menerima bagaimana untuk membangun tabernakelnya itu, itulah wujud maksudnya. Allah ingin ada di tengah-tengah mereka, mengawasi bangsa Israel. Ada ayat yang lain mengatakan demikian. Maka itu di dalam tabernakelnya itu dibentuk tabernakel, ada ruang kudus, ruang maha kudus. Itulah kediaman Allah yang disimbolkan di tengah-tengah. Itulah hadir Allah itu sendiri. Itulah bangsa Israel menganggap tabernakel tempat yang maha kudus. Itulah surganya mereka. Amin. Itulah supaya kita tahu persis apa itu arti surga sesungguhnya. Terkonek dengan erat keberadaan Allah itu sendiri. Itulah makanya Ibrani 8 tidak tertera di sini ayat 5. Biarlah kita mengkopi dengan tabernakel apa yang sesungguhnya gambaran di surga. Karena tabernakel itu mengibaratkan hadirnya Allah ada di tengah-tengah ruang maha kudus itu.